Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran ekonomi di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 5 Pontianak. Untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata, NIM F4310241003. Bidang studi Ekonomi, PPG Calon Guru, Universitas Tanjung Pura. Definisi scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah besar bantuan atau dukungan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mereka mampu melakukannya. Dalam teori Vygotsky, pemberian scaffolding ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan siswa, agar pada akhirnya siswa tersebut mampu mencapai kemandirian dalam bekerja dan memecahkan masalah. Definisi Zone of Proximal Development atau dikenal dengan ZPD. Zone of Proximal Development merupakan zona perkembangan peserta didik yang berada di antara zona perkembangan aktual dan zona perkembangan potensial. Zona aktual adalah kemampuan awal peserta didik sebelum diberikan scaffolding atau bimbingan. Sedangkan zona potensial adalah kemampuan peserta didik setelah diberikan scaffolding atau bimbingan. ZPD akan terlihat pada saat guru melakukan tes diagnostik kepada siswa di awal pembelajaran. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Dalam teori Vygotsky, pemberian scaffolding ini bertujuan agar siswa mampu belajar melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitar dalam zona proksimal mereka. Di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 5 Pontianak, sebagian besar siswa masih kesulitan untuk memahami konsep materi akuntansi dalam mata pelajaran ekonomi. Hal ini disebabkan oleh siswa tidak memiliki akses belajar yang cukup, seperti tidak memiliki buku paket sebagai pegangan atau panduan dalam belajar. Selain itu, penerapan metode pembelajaran yang digunakan juga masih bersifat konvensional, yang hanya berpusat pada guru yang menggunakan papan tulis untuk menjelaskan materi pembelajaran, sehingga siswa tidak banyak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ditambah dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda, seperti tingkat kemampuan, tingkat pemahaman, gaya belajar, motivasi belajar, serta latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga apabila tidak diimbangi dengan penerapan metode pembelajaran yang relevan dan berpusat pada siswa, maka hal tersebut hanya semakin membuat siswa sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, guru harus dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Salah satunya ialah penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding pada ZPD yang dilakukan di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 5 Pontianak, khususnya dalam pembelajaran ekonomi, materi buku besar setelah penutupan, akuntansi perusahaan jasa, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL. Aktivitas pemberian scaffolding. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pembuatan buku besar setelah penutupan, agar siswa mengetahui apa saja yang harus mereka capai setelah mempelajari materi buku besar setelah penutupan. Yang kedua yaitu, guru memberikan pertanyaan pemantik. Di sini, guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa
agar siswa dapat berpikir kritis. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran. Di sini guru akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi dari buku besar setelah penutupan. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembuatan buku besar, lalu prosedur atau langkah-langkah penyusunan buku besar. Yang keempat yaitu guru membagikan kelompok dan LKPD. Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok yang menjadi 3 bagian, yaitu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Bagian yang pertama yaitu kelompok siswa yang mahir, kemudian siswa yang menengah, dan yang terakhir yaitu siswa yang kurang mahir atau masih perlu bimbingan. LKPD yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga soal yang mereka dapatkan juga berbeda-beda levelnya. Yang kelima yaitu guru memonitoring serta memberikan bimbingan pada setiap kelompok. Di sini guru lebih fokus memberikan bimbingan belajar pada siswa dengan kelompok tingkat kemampuan yang kurang mahir atau masih memerlukan bantuan atau bimbingan belajar. Sementara siswa yang menengah kemampuannya itu akan diberikan sedikit bimbingan, tidak banyak seperti pada kelompok siswa yang dengan tingkat kemampuan kurang mahir. Sedangkan pada siswa yang sudah mahir itu guru akan membiarkan mereka untuk mencoba menyusun proyeknya secara mandiri. Akan tetapi, jika mereka masih belum paham dengan tugas yang diberikan, mereka dapat bertanya, lalu guru akan memberikan bimbingan belajar pada kelompok tersebut. Yang keenam yaitu hasil proyek dipresentasikan dan dievaluasi. Ini merupakan tahap akhir pembelajaran di mana setelah selesai berdiskusi menyusun proyek mengenai buku besar setelah penutupan, siswa diminta oleh guru untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Di sini, guru akan memandu proses diskusi pada saat presentasi berlangsung. Guru juga memberikan beberapa masukan atau saran terkait hasil proyek yang telah dipresentasikan, serta memberikan apresiasi pada beberapa jawaban yang benar. Siswa akan mencatat beberapa hal penting sesuai dengan saran dan masukan yang guru berikan dari hasil proyek yang telah mereka presentasikan, agar selanjutnya dapat diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Berikutnya yaitu hasil yang diperoleh setelah penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Yang pertama yaitu siswa merasa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan proyek yang diberikan terkait dengan materi. Yang ketiga, siswa terbiasa mengonstruksikan pemahamannya secara mandiri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan mendorong kolaborasi siswa. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Melalui penerapan scaffolding, diharapkan siswa dapat terus mengembangkan kemampuannya hingga mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dengan mengetahui ZPD siswa yang diajar, guru akan lebih mudah untuk menentukan bantuan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya berdampak dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, begitulah penjelasan mengenai kampanye praktik
baik penerapan scaffolding pada kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 5 Pontianak, khususnya dalam pembelajaran ekonomi. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.